Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Priyanti dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam mengenai tanda baca yang baik dan benar, terlebih dahulu kita mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah menurut saya yaitu sesuatu yang sangat penting untuk diketahui, sebab dengan kita mengetahui sejarah, kita bisa tahu tentang apa yang terjadi di masa lalu. Selain itu, jika kita mengetahui tentang sejarah, dari mana asal-usulnya dan bagaimana bahasa ini mengalami perubahan dan perkembangan, kita bisa menempatkan objek itu lebih secara proporsional, entah itu dalam bentuk benda, manusia, lingkungan, ataupun sesuatu yang lainnya. Dan dengan kita mempelajari sejarah, pemikiran kita atau cara berpikir kita akan mempengaruhi perilaku terhadap objek yang bersangkutan tersebut, supaya kita memiliki apresiasi dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita mempelajari sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perkembangan bahasa Indonesia ini selalu memiliki keunikan tersendiri. Kosakata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkaya perbendaharaan dan varietas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir dari latar belakang sosial perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kita tahu bahwa sebelum masa kemerdekaan, bangsa kita ini sedang berjuang sekuat tenaga untuk membebaskan diri dari cengkraman penjajahan. Oleh karena itu, ada momen tertentu yang sangat penting, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tahun inilah terjadilah Sumpah Pemuda, dan pada saat inilah para pejuang bangsa Indonesia mengikrarkan dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kenapa pada momen Sumpah Pemuda itu diikrarkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan? Dan jawabannya bahwa bahasa Indonesia memiliki peran penting bagi negeri ini, yaitu sebagai bahasa persatuan bangsa. Para pejuang Indonesia belajar dari bahasa bangsa-bangsa lain yang kelahirannya pada akhir abad ke-19. Mereka sudah mempelajari pola bahasa, baik dari Afrika, Asia, ataupun Amerika Latin. Dan mereka tahu bahwa bahasa itu sangat memiliki peran besar bagi kemajuan suatu bangsa dan dalam menyatukan bangsa Indonesia yang ingin merdeka pada waktu itu. Ketika ada Sumpah Pemuda, salah satu hal yang diikrarkan adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa ini sendiri memiliki dua implikasi, yaitu yang pertama, implikasi praktis, yang kedua, implikasi politik. Yang dimaksud dengan implikasi praktis adalah ketika kita sudah mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan suku memiliki alat komunikasi yang sama, sehingga bisa berkomunikasi dengan lancar. Sedangkan implikasi yang kedua disebut dengan implikasi politik. Dengan menggunakan bahasa yang sama, orang-orang merasa mempunyai identitas yang sama, merasa berbeda pada komunitas yang sama.
Sejarah lahirnya bahasa Indonesia ini memiliki dua titik penting atau dua momentum yang bisa kita gunakan untuk menjawab lahirnya bahasa Indonesia itu kapan. Yang pertama, secara politis. Secara politis, bahasa Indonesia sudah lahir sejak tanggal 28 Oktober 1928, yaitu pada saat terjadinya Kongres Pemuda II. Namun, secara yuridis, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu pada saat Undang-Undang Dasar 1945 resmi sebagai Dasar Indonesia. Pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Setelah ditetapkan sebagai dasar bahasa Indonesia, pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi berdasarkan konstitusi ditetapkan sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan kita. Sejak saat inilah bahasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Setelah merdeka sekitar tahun 1947, barulah membuat dan mengesahkan satu sistem ejaan sendiri yang disebut dengan ejaan Republik. Bahasa Indonesia ini memiliki ciri bahasa yang berbeda dari bahasa Melayu. Walaupun secara kesejarahan, bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu itu masih satu rumpun atau masih satu keluarga. Bahasa Indonesia memiliki perbedaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa daerah Riau dan sekitarnya. Bahasa Indonesia pun juga memiliki perbedaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa yang digunakan oleh masyarakat Malaysia. Dan pada saat inilah identitas bahasa terus berkembang hingga sekarang. Perkembangan sistem ejaan bahasa Indonesia. Perkembangan sistem ejaan bahasa Indonesia ini mengalami 4 tahap. Yang pertama, pada tahun 1901 ditetapkan sebagai ejaan Van Ephuysen atau bahasa Melayu. Yang kedua, perkembangan sistem ejaan bahasa Indonesia ditetapkan pada tahun 1947, ditetapkan sebagai ejaan Republik. Yang ketiga, perkembangan sistem ejaan bahasa Indonesia terjadi pada tahun 1972 yang ditetapkan sebagai ejaan yang disempurnakan atau bisa disebut dengan EYD. Yang terakhir, perkembangan sistem ejaan bahasa Indonesia terjadi pada tahun 2015 hingga sekarang bisa disebut dengan bahasa Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau bisa disebut dengan PUEB. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.